kita, maka Tuhan tidak senang sama kita, dan bahkan orang-orang sesama orang percaya mendapatkan kerugian. Karena sebenarnya mereka bisa mendapat karunia Tuhan melalui kita, melalui karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, tapi mereka tidak mendapatkannya karena kita tidak menjadi pengurus yang baik terhadap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang secara tampak mata segala yang ada pada kita itu bisa dibilang milik kita. Kita sering mengatakan tubuh kita, mata kita, tangan kita, uang kita, waktu kita. Jadi seolah-olah memang terlihat sebagai milik kita, tetapi sebenarnya tidak demikian. Itu hanya dipercayakan kepada kita. Pemiliknya adalah Allah, dan kita adalah apa? Kita pengurus. Dan mari kita mengevaluasi apakah kita menjadi pengurus yang baik. Apakah kita sebagai pengurus mempergunakan setiap kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, penggunaan kasih karunia yang seperti ini disebut dalam bahasa Inggris stewardship. Nah, stewardship ini adalah satu kata bahasa Inggris yang sulit untuk diterjemahkan. Maka dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya sebagai penata layan. Jadi dua kata digabung. Kita jarang mendengar kan kata penata layan. Ini hanya dipergunakan untuk menerjemahkan kata stewardship ini. Karena ada dua hal yang tercantum di dalam stewardship ini, yaitu kita harus menata, mengatur, mengelola sedemikian rupa sehingga kita bisa mempergunakan itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu sebabnya saya menjadikan hal ini sebagai judul tema khotbah kita hari ini, penata layan Allah. Sudahkah Bapak Ibu dan Saudara menjadi penata layan Allah yang baik? Khususnya karena fokus G3 dalam bulan Mei sampai dengan Agustus ini adalah pada topik keluarga. Saya mengajak kita merenungkan juga di dalam keluarga, apakah kita sudah menjadi penata layan Allah yang baik. Hal yang paling sering menjadi masalah dalam keluarga itu adalah masalah keuangan. Jadi mari kita juga merenungkan, sudahkah kita menjadi penata layan Allah dalam keuangan keluarga kita. Keluarga kita adalah bagian dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keuangan keluarga kita itu juga merupakan bagian dari kasih karunia Allah bagi kita. Maka tugas kita adalah bukan melihat kepada orang lain. Wah, dia uangnya lebih banyak, dia gajinya lebih tinggi, kok saya begini. Tugas kita bukan begitu. Tapi tugas kita adalah melihat apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Berapa gaji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berapa keuangan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita sebagai pengurus yang baik dari Tuhan, bagaimana kita menata itu keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan kita sehingga kita bisa melayani Allah, melayani sesama, khususnya terutama melayani keluarga kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, makanya sering menjadi permasalahan dalam keluarga. Bahkan ini dikatakan sebagai salah satu alasan utama banyak pasangan bercerai, itu karena masalah keuangan. UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik, menjadi pengurus yang baik, menjadi penata layan Allah dalam bidang keuangan keluarga ini. Ada seorang pendeta dan juga sekaligus dia ahli dalam bidang keluarga. Dia mengajak kita untuk belajar dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Mari kita melihat Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Tadi sudah kita baca sebagai nas pembimbing. Di situ ada 4 binatang yang disebut, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Nah, keempatnya ini adalah persamaannya adalah binatang yang kecil tetapi sangat cekatan. Jadi kecil-kecil, cabai rawit, keempat binatang ini. Dan ini bisa menjadi satu penggambaran bagaimana kondisi keluarga kita mungkin adalah keluarga yang kecil, keluarga yang lemah secara keuangan.
Tetapi itu sebenarnya tidak boleh jadi alasan kita tidak bisa melayani Tuhan dan tidak bisa melayani sesama, apalagi keluarga kita. Karena sebenarnya kalau kita mau belajar dari keempat binatang yang kecil ini, seberapapun kecilnya, seberapapun lemahnya keuangan keluarga kita, tapi kalau kita atur dengan baik, kita kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka itu akan bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan keuangan kita. Banyak orang berpikir jalan keluar dari permasalahan keuangannya adalah peningkatan pendapatan. Ya, memang benar juga. Kalau ada peningkatan pendapatan, ada banyak masalah yang juga bisa terselesaikan. Itu adalah faktor yang penting. Tapi itu bukan satu-satunya faktor, dan bahkan itu bukan faktor yang utama untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga. Banyak orang yang sudah pendapatannya bertambah, bukannya masalahnya selesai, tapi justru masalahnya pun ikut bertambah banyak seiring dengan pertambahannya pendapatan. Jadi bagaimana kita mengatur keuangan keluarga kita? Bagaimana kita menjadi pengurus yang baik dari keuangan keluarga kita? Mari kita belajar dari keempat binatang yang disebut di Amsal 30 ini. Pertama, kita belajar dari semut. Semut dikatakan sebagai binatang yang tidak kuat. Orang suka bilang semut itu udah kecil, hitam, hidup lagi. Tapi semut ini lemah. Kita tinggal pencet begini mati dia. Tapi semut memiliki satu kehebatan, yaitu dia menyediakan makanannya di musim panas. Rupanya maksudnya adalah kalau di musim panas itu kesempatan semut untuk mendapatkan makanan itu berlimpah-limpah. Tapi kalau di musim dingin, semut itu sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi rupanya semut ini kalau ngumpulin makanan, gak semua yang dia kumpulkan itu dia makan. Ada sebagian yang dia simpen, sehingga ketika datang masa di mana sulit untuk mengumpulkan makanan, dia tetap bisa makan karena sudah ada persediaannya. Jadi artinya, sebagai pengurus yang baik, sebagai penata layan Allah dalam bidang keuangan keluarga, kita perlu belajar untuk membuat persediaan, belajar untuk menabung. Seberapapun penghasilan kita, belajarlah untuk menabung. Nah, Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas berapa persen atau berapa rupiah atau berapa yen yang harus kita tabung. Tapi 10% mungkin bisa menjadi satu target yang kita perjuangkan. Kalau sudah bisa, puji Tuhan. Kalau belum bisa dikurangi targetnya ini pelan-pelan, nanti sedikit-sedikit kita tambah-tambahkan sehingga bisa menjadi 10%. Yang penting kuncinya adalah lakukan dengan konsisten. Jangan bulan ini ada tabungan, bulan depan nggak ada, bulan depan ada, bulan depannya lagi nggak ada. Tapi usahakan. Walaupun jumlahnya menurun atau bagaimana, tapi tetap ada, tiap bulan ada. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dilahirkan di keluarga yang menjalankan prinsip ini. Khususnya mama saya, beliau adalah seorang yang seperti semut. Pagi sampai siang, sekitar jam 2-an, itu kerja di lembaga farmasi. Sorenya kerja di apotek. Sabtunya kerja di lembaga pendidikan. Wah, kayak semut memang pergi ke sana kemari. Tapi selain bekerja keras seperti itu, mama saya juga adalah orang yang sangat rajin dalam menabung. Suatu hari saya masih SD waktu itu, mama saya memperlihatkan kepada saya beberapa buku tabungan. Dan mama saya memperlihatkan, saya lupa persisnya 2 atau 3 dari buku tabungan yang ada itu. Ternyata namanya memang ada nama mama saya, tapi kemudian di belakangnya ada nama saya. Artinya itu adalah tabungan yang disediakan mama saya untuk saya, untuk keperluan saya. Dan setelah saya dewasa, mama saya kemudian satu hari memperlihatkan kepada saya juga tabungan yang sudah dia sediakan dari SD itu ternyata tetap ada, bertambah, jadi tidak berkurang. Artinya mama saya tidak pakai, tidak ketak-katik. Itu persediaan yang memang dia sediakan untuk saya.
Saya melihat jumlah uangnya tidak besar. Ada 2 atau 3 buku, itu saya lihat kalau di total pun juga jumlahnya tidak besar. Tapi buat saya, ini adalah pelajaran yang sangat besar sekali. Karena dengan saya waktu SD dikasih lihat, ada mama saya membuat persediaan buat saya. Maka saya belajar. Saya menjadi orang yang belajar untuk menabung. Sehingga sekarang walaupun penghasilan saya kecil, tetapi saya bisa atur supaya ada yang bisa saya tabung. Nah, tetapi Bapak Ibu, tolong jangan ekstrim. Jadi jangan sampai gara-gara mau menabung, jadi mulai sekarang kita bilang ke istri atau ke suami kita, pokoknya menu malam hari ini adalah makan nasi dengan garam, besok pagi nasi dengan kecap, besok siang nasi dengan rica-rica. Ya, karena kita ingat firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari brenabon, dari ikan rica-rica dan tino rasa juga. Ya, sekali-sekali bolehlah kita seimbang lah, kita menikmati juga kehidupan ini, kita menikmati, tapi kita atur juga supaya bisa ada kita menyisihkan sebagian sebagai persediaan. Yang kedua, kita perlu belajar dari pelanduk. Pelanduk ini adalah sejenis kelinci yang sangat kecil, ukurannya ukuran marmut. Jadi dia adalah binatang yang sangat lemah. Nah, cuman supaya bisa bertahan hidup, dia kemudian membuat sarangnya itu adalah di tempat di celah bukit batu gitu. Dari situlah dia tinggal. Ini adalah tempat yang aman buat dia. Hewan pemangsa pelanduk ini adalah contohnya seperti burung elang, burung raja wali, serigala, anjing hutan. Ini mereka tidak bisa menangkap dan memakan pelanduk karena pelanduknya ini ada di celah-celah batu yang hewan-hewan pemangsa ini akan mengalami kesulitan. Jadi ini artinya kita sebagai penata layang Allah dalam bidang keuangan keluarga, kita perlu belajar untuk menempatkan keuangan keluarga kita itu pada tempat yang aman dari hal-hal yang bisa menggerogoti, dari hal-hal yang bisa menghabiskan keuangan keluarga kita. Kita perlu melihat ada resiko apa, ada bahaya apa di balik segala sesuatu. Khususnya saya rindu kita semua boleh menjadi orang yang hati-hati terhadap omongan yang indah-indah. Banyak orang tertipu karena diiming-imingin dengan omongan yang indah, lalu justru malah mengalami kerugian yang sangat besar. Saya pernah mendengar cerita seorang ibu yang berkenalan dengan orang Inggris di Facebook. Fotonya dilihat, wah ganteng. Lalu mereka kontak-kontakan, chatting-chattingan. Lalu seolah-olah udah rasa dekat. Kayaknya orangnya baik, orangnya perhatian sekali. Lalu suatu hari orang itu juga bilang, saya mau kirim hadiah buat kamu. Saya mau kirim perhiasan. Saya lupa kalau nggak salah kalung atau apa gitu ya, yang katanya ada berlian. Wah, ibu ini senang banget karena suaminya nggak pernah kasih hadiah seperti itu. Lalu orang Inggris ini bilang katanya, iya hadiahnya sudah saya kirim, tunggu aja beberapa hari lagi sampai. Tapi dia tunggu beberapa hari belum sampai juga. Dan kemudian orang Inggrisnya kemudian bilang kepada dia, wah baru